Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi solihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Arkanus sholati, adapun beberapa rukun-rukun salat, iku sab'ata asyara, ada 17. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun salat, iku sab'ata asyara, ada 17. Al-awalu, adapun yang pertama, iku an-niyatu, niat. Asani, adapun yang kedua, iku takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram, atau mengucapkan Allahu Akbar. Asalisu, adapun yang ketiga, iku al-qiyamu, berdiri. Alal qadiri, atas orang yang mampu berdiri. Asalisu, utawi yang ketiga, iku al-qiyamu, berdiri. Alal qadiri, atas orang yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu, bisa dengan duduk. Fil fardi, pada sholat fardu. Rukun ketiga, berdiri untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah berarti boleh duduk. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, iku qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima, iku ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam, iku at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalam ruku'. Tuma'ninah atau berdiam sebentar sekira membaca subhanallah. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, iku al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, adapun yang kedelapan, iku at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, adapun yang kesembilan, iku as-sujudu, sujud, marrotaini, dengan 2 kali. Sujudnya 2 kali. Al-asiru, adapun yang ke-10, iku at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalam sujud marrotain. Al-hadi asyara, adapun yang ke-11, iku al-julusu, duduk, baina sajdataini, di antara 2 sujud itu. Al-julusu, duduk, baina sajdataini, di antara 2 sujud. Asani asyara, adapun yang ke-12, iku at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalam julus baina sajdatain. At-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalam julus baina sajdatain. As-salisa asyara, adapun yang ke-13, iku at-tasyahudu, membaca tasyahud atau asyhadu alla, membaca tasyahud atau at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus, itu salah satunya. Sifatnya tasyahud al-akhiru, yang akhir. Kalau tasyahud awal itu sunnah. Ini menjadi rukun adalah tasyahud yang akhir. As-salisa asyara, adapun yang ke-13, iku at-tasyahudu, mengucapkan doa tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus. Sifat tasyahud al-akhiru, yang akhir. Ar-rabi' asyara, adapun yang ke-14, iku al-qu'udu, duduk fihi, di dalam tasyahud akhir. Duduk ketika mengucapkan tasyahud akhir, ketika melafalkan tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, adapun yang ke-15, iku as-salatu, bersolawat. Iku as-salatu, bersolawat, ala nabi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, mudah-mudahan memberikan rahmat siapa Allah alaihi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallama, dan mudah-mudahan memberikan keselamatan siapa Allah kepada Nabi, fihi, di dalam qu'ud, fihi, di dalam qu'ud atau duduk tasyahud akhir. Tapi ini harus berurutan ya, harus duduk bersamaan dengan tasyahud, setelah tasyahud baru salawat, harus berurutan. As-sadisa asyara, adapun yang ke-16, iku assalamu, salam. Iku assalamu, mengucapkan salam. Assalamualaikum, atau yang sempurna assalamualaikum warahmatullah. As-sabi'a asyara, adapun yang ke-17, iku at-tartibu, berurutan. As-sabi'a asyara, adapun yang ke-17, iku at-tartibu, berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua dari segi susunan kalimahnya, faslun, seperti biasa, adalah khobar dari mubtada mahdhuf, takdiruhu hada, ay hada faslun. Arkanus sholati, arkanu menjadi mubtada rafa dengan dhammah, dia berupa jamak taksir.
Lalu dia juga mudhaf akan digandengkan ke lafal as-sholati. As-sholati mudhaf ilaih dibaca jar. Mudhaf ilaih harus selalu dibaca jar. Sab'ata asyara ini menjadi khobar dari arkanus. Arkanu mubtada, sab'ata asyara menjadi khobarnya. Khobarnya mahalnya rofa karena secara lafal dia mabni. Bilangan yang 13 sampai 19 itu mabni fathah ya. Sab'ata asyara. Tapi secara kedudukan, secara mahal dia punya kedudukan ya, namanya i'rab mahalan ya. I'rab mahalannya rofa karena menjadi khobar. Al-awwalu menjadi mubtada, permulaan lagi, rofa dengan dhammah. Lalu an-niyatu khobarnya, rofa juga dengan dhammah. As-tsani ini mubtada lagi, permulaan lagi. As-tsani ini rofa dengan dhammah yang muqaddar, dikira-kirakan, karena ini termasuk isim yang mempunyai huruf ilat di akhirnya. Jadi isim mu'tal ya. Jadi i'rabnya hanya dikira-kirakan. As-tsaniyu kira-kiranya. Rafa dengan dhammah yang muqaddarah. Takbiratul ikhrami, takbiratu rafa ya. Dia menjadi khobar dari as-tsani, rafa dengan dhammah, jadi mudhaf akan digandengkan ke lafal al-ikhrami. Al-ikhrami mudhaf ilaih dibaca ja dengan kasrah. As-salisu mubtada lagi, rafa dengan dhammah. Al-qiyamu khobarnya, rafa dengan dhammah. Ini susunannya hampir sama semua ya. Ini memang dibuat supaya kita mudah belajar membaca kitab. Ini masih susunannya masih terbilang mudah. Alal qadiri, ala harfu jar, al qadiri majrur dibaca aja dengan kasrah karena kemasukan huruf jar ala. Fil fardi sama jar majrur, fi harfu jar, al fardi majrur dibaca jar dengan kasrah karena dia kemasukan huruf jar. Ar-rabi'u mubtada lagi, rafa dengan dhammah. Qiraatul fatihati, qiraatu khobar rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke al-fatihati. Al-fatihati jar karena menjadi mudhaf ilaih. Al-khamisu mubtada lagi, rafa dengan dhammah. Ar-ruku'u khobar rafa dengan dhammah. As-sadisu adapun yang keenam itu mubtada lagi, rafa dengan dhammah. At-tuma'ninatu khobarnya, rafa dengan dhammah. Fihi jar majrur, fi harfu jar, hi isim domir mabni, tapi dia mempunyai mahal jar karena dia kemasukan huruf jar. Secara mahal i'rabnya jar. Cara lafal dia mabni. As-sabi'u mubtada lagi, rafa dengan dhammah. Al-i'tidalu khobar, rafa dengan dhammah. As-saminu mubtada lagi, rafa dengan dhammah. At-tumainatu khobar lagi, rafa dengan dhammah. Fihi jar majrur, fi harfu jar, hi majrur secara mahal karena kemasukan huruf jar. At-tasi'u mubtada rafa, as-sujudu khobar rafa dengan dhammah. Marrataini maf'ul mutlaq, kelawan itu kalau maf'ul mutlaq ya. Marrataini nasab, maf'ul mutlaq itu mansub, dia mansubnya dengan ya, nasabnya dengan ya karena dia berupa isim tasniyah. Marrotun, marrotani kalau nasab dan jar, marrotaini. Al-asiru mubtada rafa dengan dhammah. At-tuma'ninatu khobar rafa dengan dhammah. Fihi jar majrur, fi harfu jar, hi majrur secara mahal karena dia kemasukan huruf jar, tapi secara lafal dia mabni. Al-hadi asyara, al-hadi asyara ini mubtada rafa dengan dhammah. Ini juga dhammahnya muqaddar, dikira-kirakan ya. Lalu al-julusu khobar rafa dengan dhammah. Baina sajdataini, baina dhorof mabni fathah. Lalu dia juga mudhaf akan digandengkan ke as-sajdataini. As-sajdataini mudhaf ilaih dibaca jar dengan ya karena dia isim tasniyah. Sajdatun, sajdatani. Nah, kalau nasab dan sajdataini. As-sani asyara, as-sani asyara adapun yang ke-12 mubtada lagi. Lalu at-tuma'ninatu khobar, khobar rafa dengan dhammah. Jadi as-saniya asyara ini juga secara lafal dia tidak bisa rafa ya secara lafal, tapi secara kedudukan dia rafa karena menjadi mubtada. At-tuma'ninatu khobar rafa dengan dhammah. Fihi jar majrur, fi harfu jar, hi majrur dibaca jar secara mahal karena dia kemasukan huruf jar. Secara lafal dia mabni. As-salisa asyara rafa secara mahal rafa, secara lafal mabni. Rafa'nya secara mahal saja karena secara lafal dia mabni. As-salisa asyara rafa karena menjadi mubtada secara mahal. At-tasyahhudu ini khobar dari as-salisa asyara, tasyahhud
rafa dengan dhammah anda jadi khobar. Al-akhiru jadi naat dari at-tasyahud. Naat ya, mensifati i'rabnya sama dengan at-tasyahudu al-akhiru. Ar-rabi' asyara mubtada rafa secara mahal, secara lafal dia mabni fathah. Al-qu'udu dia menjadi khobar dari ar-rabi' asyara rafa dengan dhammah, fihi jar majrur. Al-khamisa asyara mubtada rafa secara mahal, secara lafal dia mabni fathah. As-sholatu ini menjadi khobar dari khamisa asyara rafa dengan dhammah. Ala nabi ala harfu jar, an-nabi majrur dibaca jar dengan kasrah karena kemasukan huruf jar ala. Sallallahu alaihi ini doa ya, shalla fi'il madi, shalla yusalli fi'il madi mabni fathah ya, mabni fathah. Fi'il madi mabni, lalu fa'ilnya mana fi Allahu. Allahu menjadi fa'il rafa dengan dhammah, alaihi jar majrur, ala huruf jar, hi majrur domir kembali kepada nabi. Wassalama ini juga matof ya ke sholla, ini juga fi'il madi, sallama yusallimu. Jadi fi'il madi mabni fathah, dia fa'ilnya domir huwa kembali kepada Allah. Fihi ini jar majrur, fi harfu jar, hi majrur dibaca jar karena secara mahal karena kemasukan huruf jar fi. Secara lafal dia mabni. As-sadisa asyara rafa mubtada rafa secara mahal saja, secara lafal dia mabni. Assalamu khobar rafa dengan dhammah. As-sabi'a asyara ini juga sama, mubtada rafa secara mahal saja karena secara lafal dia tidak bisa berubah, dia mabni secara lafal. At-tartibu khobar dari as-sabi'a asyara. At-tartibu khobar rafa dengan dhammah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari fasal ini. Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun sholat ya. Rukun berarti yang harus dilakukan ketika kita sholat, dan ini harus diketahui ya. Kalau seandainya satu rakaat tidak melakukan satu rukun, maka nanti akan ditambal dengan satu rakaat ya, full. Tidak hanya ditambal dengan satu rukun, tapi nanti ditambal dengan satu rakaat. Misalkan dalam satu rakaat pertama tidak membaca Fatihah, nanti rakaat terakhir nambah satu rakaat ya, tidak hanya menambah Fatihah saja. Itu rukun ya, konsekuensinya kalau ditinggalkan. Di sini rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar. Ini harus dibarengkan ya, harus berbarengan. Ketika Allah di hati, usolli fardhu dhuhri misalkan ya. Nanti ada tata cara niat di bab setelah ini ya. Minimal ya usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala atau ma'mum lillahi ta'ala, itu paling minimal, batas minimal yang diwajibkan ketika kita niat. Ada usollinya, ada fardonya, ada jenis sholat dhuhri. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu al-ashri lillahi ta'ala atau ma'mum lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Minimal seperti itu. Harus dibarengkan ketika ketika kita mengucapkan itu sudah di hati kita ya, jadi berbarengan. Nah, kalau bisa akhirnya juga bareng lillahi ta'ala lah gitu misalkan. Itu yang penting, tapi yang penting yang pertama, yang awal itu bareng. Nanti yang terakhir tidak bareng tidak apa-apa. Ini memang butuh latihan untuk bisa sempurna ya. Tapi paling tidak ya kita harus mirip-mirip seperti itu. Pertamanya harus bersamaan antara takbir dengan niat. Hal yang ketiga, berdiri alal qadiri fil fardi. Berdiri jika mampu pada sholat fardu ya. Berarti ada qaidnya, ada ketentuan dari qadir dan fardu. Kalau tidak qadir, walaupun fardu, maka boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Kalau sholat sunnah bagaimana? Sholat sunnah boleh dengan berduduk walaupun mampu berdiri. Tapi pahalanya beda ya. Antara sholat duduk dengan sholat berdiri pahalanya beda. Lebih banyak yang berdiri. Yang keempat adalah membaca Fatihah. Kalau Syafi'i, bismillah ayatun minha. Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi 7 dengan bismillah. Lalu yang kelima dari ruku. Allahu Akbar ruku. Yang keenam tumakninah. Jadi ketika ruku Allahu Akbar itu usahakan semua diam dulu dari bergerak dari Allahu Akbar. Ketika sempurna ruku harus diam dulu sekiranya minimal membaca subhanallah. Selamanya seperti membaca subhanallah. Adapun disunahkan di situ membaca subhana rabbiyal azimi, itu juga sunnah ya. Yang wajib adalah ruku dan tumakninahnya ya. Tumakninah tidak boleh belum berhenti bergerak, masih tangannya masih leha-leha langsung berdiri, tidak boleh.
harus tak bergerak berdiam semuanya dulu. Sekiranya seseorang membaca subhanallah baru sami Allahu liman hamidah. Lalu yang ketujuh iktidal. 78 iktidal dan tumak ninah di dalam iktidal. Sami Allahu liman hamidah, berdiri tegap, diam dulu. Ini harus tumak ninah dulu baru nanti sujud ya. Tidak boleh tangannya belum berhenti masih ampleh terus dia langsung sujud, tidak boleh. Nanti tidak melakukan tumak ninah. Nanti kalau dia ingatnya masih dalam sholat, dia harus menambah 1 rakaat. Tapi nanti kalau ingatnya sudah di luar sholat, sudah di ketinggalan jauh, baru ingat, nanti diulangi sholatnya. Karena ini dia meninggalkan rukun sholat. Ya boleh harus tumak ninah. Jadi harus tumak ninah dulu, berhenti sekiranya seseorang membaca subhanallah. Sebentar sebenarnya. Lalu atas yang ke-9, sujud 2 kali. Al-asiru tumak ninahnya. 9 dan 10 ini satu paket ya, tapi 2 rukun. Jadi sujud 2 kali dan juga tumak ninahnya. Jadi sujud juga harus ada tumak ninah. Adapun membaca doa di situ sunnah ya. Sunnah membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga sunnah. Sujud di antara, nanti ada syarat-syarat sujud di belakang nanti yang lebih detail lagi. As-saniya asyara tumak ninah ya, dan 11 dan 12 sujud al-asyiru wa al-hadi asyara ya. Sekarang yang ke 11 dan 12 julus baina sajadatain dan tumak ninahnya. 11 12 itu duduk ya. Jadi di antara 2 sujud itu ada duduk ya, namanya julus baina sajadatain. Itu duduknya disunahkan duduk iftiros. Nanti ada, kalau di duduk tahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Kalau di duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftiros, duduk yang istirahat ya. Kaki yang kiri untuk tumbuhan, kaki yang kanan madal ya. Nanti kalau duduk tawaruk disunahkan diletakkan di duduk akhir. Duduk tawaruk itu kaki yang kiri keluar ya, di bawah kaki kanan, kaki yang kanan madal. Itu kalau tawaruk seperti itu. Lalu yang ke-13 adalah tasyahud, menjadat tasyahud al-akhiru yang akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini sampai Muhammad dan Rasulullah, sampai syahadat selesai, itu tahiyat akhir. Adapun setelah itu selawat nanti menjadi rukun sendiri. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fi al-khamisa asyara as-salatu. Nah ini. Yang ke-14 itu harus duduk ya. Ketika membaca tasyahud itu harus dalam keadaan duduk. Ini namanya disunahkan duduk. Duduknya sebenarnya bebas. Cuma kalau Syafi'iyah sunnah duduk tawaruk ya. Seperti tadi ya. Kaki kiri keluar dari kaki kanan di bawahnya. Lalu kaki kanan madal, itu tawaruk. Lalu juga setelah tasyahud membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal ya. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Salam boleh, itu langsung salam boleh, tapi sunnah membaca wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sampai situ. Dan disunahkan juga berdoa kalau memang imamnya, kalau kita sedang makmum ya. Kalau imamnya belum selesai, kita disunahkan berdoa. Jangan sampai kosong, jangan sampai melamun. Itu dianjurkan untuk mengisi dengan dzikir-dzikir. Lalu selanjutnya setelah berselawat salam ya. Salam ini salam yang wajib yang pertama, yang ke kanan. Menengoknya sunnah. Yang wajib itu mengucapkan assalamualaikum. Nah, sunnah. Wajib itu ya, fardu. Yang sunnah sampai assalamualaikum warahmatullah. Kalau Syafi'iyah makruh sampai wabarakatuh, itu nggak boleh. Atau makruh kalau Syafi'iyah. Kalau sunnahnya sampai assalamualaikum warahmatullah. Sunnah juga menengok ya.
ketika as kita langsung bergerak menengok. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika as lagi baru menengok ke kiri, itu juga sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, itu juga sunnah. Yang wajib mengucapkan salam satu kali, cukup assalamualaikum, ya, cukup. Yang keenam, yang ke-17 yang terakhir adalah tartib. Jadi setiap rukun-rukun yang dilakukan ini harus tartib diurutkannya dari membaca Fatihah. Dan kalau kita rinci lagi di rukun sholat yang 17 ini, kita bisa dibagi tiga. Ada rukun yang berbangsa hati, ada rukun berbangsa pengucapan kauli. Yang berbahasa hati tadi satu ya, niat ya. Yang berbahasa ucapan cuma tiga ya. 4 sama salam. Berarti yang pertama adalah membaca Fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat dan salam. Ada 4 yang berbahasa ucapan. Selainnya adalah berbangsa gerakan ya. Karena memang definisi sholat itu ya aqwalun wa af'alun muftatahun bit takbir wa muhtatamun bit taslim. Perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dan mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Bisyara itu mahsusot, dengan syarat-syarat tertentu seperti ini. Jadi setelah kita selesai ke rukun, nanti kita harus kalau bisa hafal ya, biar tidak terlewat, biar kita tahu juga dalam setiap rakaat itu kita melakukan berapa rukun ya, karena ini ada tempat-tempat semua. Kalau Fatihah, rukun Fatihah itu dilakukan di setiap rakaat. Kalau maghrib 3 berarti membaca Fatihahnya 3 kali. Tasyahud akhir itu dibacanya 1 kali di duduk akhir saja. Nah itu kan tidak semua rukun dilakukan setiap rakaat. Ini juga harus diketahui. Ada tempat-tempat untuk melakukan rukun tersebut. Adapun itidal, ruku itu di setiap rakaat ada. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.